Berlatih sore hari di mana mendengarkan suara azan adalah ketenangan. Itulah kan guys, kadang-kadang kita ini yang masih belum pernah ke satu tempat itu, tetapi apabila berada sudah di tempat itu, barulah kita tahu macam mana rasa kedamaian, ketenangan dan juga keramahan orang di situ. Kadang-kadang Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita dalam video pada kali ini di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini kita ingin mereaksi ya. Saya ingin mereaksi satu video yang terkait dengan sekarang ini kan Piala Dunia U17 di Indonesia. Jadi ada juga warga negara luar ataupun para bule dan juga segenap pemain peserta yang datang ke Indonesia membawa penyokong supporter tersendiri. Dan perbedaan budaya dan agama seringkali menjadi bahagian penting di dalam pengalaman mereka untuk datang ke Indonesia. Dan bagi seorang pemain sepak bola asal Inggris yang datang ke Indonesia, pengalaman ini membawanya pada satu pengakuan yang kadang-kadang mengunggah hati, kadang-kadang tersentuh di hati, yang mana suara azan, panggilan untuk ibadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia itu telah membawa ketenangan dan kehidupannya lebih rasa bermakna ya bagi pemain tersebut. Jadi meskipun hal ini tidak lazim di Inggris ya. Jadi di dalam video pada kali ini kita melihat pengakuan pemain Inggris Indonesia buat kehidupannya tenang dengan suara azan. Jadi bagaimana guys pengalaman dan pandangan pemain asal Inggris ini tentang kehidupan di Indonesia dan bagaimana suara azan ini telah mempengaruhi ya dia mindanya kehidupannya dan sebagainya. Mungkin ini baru pertama kali ya dia mendengar suasana seperti itu, karena di Inggris kan tiada seperti itu. Mungkin ada pun di tempat yang terpencil ya. Jadi perbedaan budaya dan agama itu dapat menjadi satu sumber inspirasi yang juga pengalaman itu akan dinikmati oleh mereka yang datang ke Indonesia. Itu adalah tentang toleransi juga dan perjalanan individu yang membawa kepada satu pengalaman kedamaian yang menarik dalam hidupnya. Yuk guys, kita simak dulu video ini daripada channel Star Football ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya channel ini. Oke, tanpa berbasa-basi guys, kita simak dulu video ini. Oke, kita simak sama-sama video ini. Bagaimanakah rasa ketenangannya apabila mendengar suara azan yang ada di Indonesia guys. Peserta Piala Dunia U17 satu persatu sudah berada di Indonesia karena kompetisi akan segera dimulai pada tanggal 10 nanti. Mereka langsung menempatkan ke kotanya masing-masing di mana mereka berada di grup mana, sebab terlihat akan ada 4 kota untuk acara penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Oke, 4 namun banyak kota peserta ya. Piala Dunia yang sudah kagum dengan keindahan kehidupan masyarakat Indonesia. Oke guys, sebelum itu 4 kota itu adalah Surabaya, Jakarta, Bandung, dan juga Surakarta ya. JIS, Stadion Bung Tomo, Jalak Harupat, Menahan Solo. 4 stadion ini digunakan untuk Piala Dunia pada kali ini. Bab sopan santun serta tutur kata yang ramah telah membuat kesan pertama menjadi lebih baik. Nah ini. Mereka tak hanya memuji kesopanan masyarakat Indonesia, namun salah satu skuad merasa nyaman mendengarkan suara azan. Hal itu diungkapkan pemain Inggris yang begitu senang jika berlatih sore hari di mana mendengarkan suara azan adalah ketenangan. Itulah kan guys, kadang-kadang kita ini yang masih belum pernah ke satu tempat itu, tetapi apabila berada sudah di tempat itu, barulah kita tahu macam mana rasa kedamaian, ketenangan dan juga
keramahan orang di situ. Kadang-kadang kita ini hanya melihat daripada satu sudut, yaitu media sosial. Tidak pergi pun ke tempat itu. Tetapi apabila sudah pergi ke tempat itu dan kita melihat suasananya, ketenangannya, keramahan penduduknya, dan bagaimana layanan mereka, itu yang membuatkan kita akan terkenang kan tempat itu. Begitulah yang saya pernah alami guys apabila bertandang ke Indonesia. Sebelum ini ya saya ceritakan sedikit. Saya tidak pernah pun terfikir untuk datang ke Indonesia ya. Tetapi tahun lepas kemarin di bulan Agustus 2022 itu saya dan teman-teman datang ke Indonesia. Saya sama sekali terkejut dengan keadaan di Indonesia. Kaget saya sebab selama ini saya hanya melihat melalui media sosial di YouTube dan diceritakan oleh orang-orang netizen-netizen bagaimana keadaan Indonesia. Ramai mengatakan Indonesia begini. Tetapi apabila kita sendiri datang ke situ, rupanya wow, sangat-sangat menarik ya rupanya keadaan di Indonesia dan juga sepertinya juga di Malaysia punya bandar besar. Rakyatnya ramah tamah, kekayaannya sungguh luar biasa. Itu baru kita mengetahuinya sebenarnya. Mungkin ini juga dialami oleh pemain Inggris ini. Di Eropa kan azan itu kurang, masjid kurang. Tapi apabila datang ke sini, mendengar suara azan, mungkin datang ketenangan dalam jiwanya itu. Mungkin begitulah kan guys. Timnas Inggris U17 tiba di Jakarta Jumat 3 November jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Skuad asuhan Ryan Gary itu didominasi pemain dari Chelsea dan Manchester City. Skuad timnas Inggris U17 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat siang. Total 21 pemain dibawa pelatih Ryan Gary untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. England ini guys. Ada 6 pemain akademi Chelsea yang masuk skuad timnas Inggris Chelsea. U17. Selain itu, ada 4 pemain Manchester City, 3 pemain Southampton, dan 2 pemain Arsenal. Sedangkan 1 pemain Manchester United yang masuk skuad timnas Inggris U17 adalah gelandang Finlay McAllister. Timnas Inggris merupakan salah satu tim favorit. Ini guys gede-gede tinggi-tinggi lagi pemain nih. Macam mana lah Indonesia mau lawan pemain tinggi-tinggi nih ya. Mungkin Indonesia ini bergantung harap pada stamina masing-masing lah. Sebab kan sebulan sudah mereka berada di Jerman juga mengadakan uji coba di sana. Mungkin dorang dapat sudah menyerap sedikit cara permainan Eropa nih. Cuma dari segi struktur postur tubuh itu masih lagi kekurangan lah kepada Indonesia. Tapi ada juga beberapa pemain Indonesia yang tinggi sedikit lah. Iqbal itu kalau dikira pun masih tinggi lagi juga. Tapi ini pemain-pemain Inggris nih yang berdiri di belakang nih, semua ini mungkin tingginya 1.78, 1.80 cm, walaupun masih di bawah 17 tahun kan. Itu pemakanan mungkin lah kan. Di Piala Dunia U17 2023, sebelumnya De Jong Triliong menjadi juara di edisi 2017 ketika diperkuat pemain seperti Phil Foden, Jadon Sancho, dan Emile Smith-Rowe. Timnas Inggris U17 tergabung di grup C Piala Dunia U17 2023 bersama Brasil, Iran, dan Kaledonia Baru. Inggris akan menjalani seluruh pertandingan fase grup di Jakarta International Stadium atau di JIS. Merasa nyaman di Indonesia, skuad Inggris sangat yakin memenangkan Piala Dunia di Indonesia. Sebab selain memiliki talenta yang menghiasi akademi klub besar, Inggris memang juga dikenal sebagai penghasil pemain hebat. Betul-betul guys, tengok pemainnya. Punya tinggi-tinggi, gila. Tinggi-tinggi dan juga fit. Tengok dari postur tubuh pun boleh tahu nih bagaimana stamina dorang nih. Memang fit nih main nih. Harap-haraplah Indonesia dapat menyaingi dorang nih. Ada di dunia. Macam senior ini. Banyak pujian yang didapat sebelum Piala Dunia.
Indonesia sudah menjadi sorotan sejak kedatangan para negara-negara peserta Piala Dunia. Mereka sangat mengapresiasi penyambutan para peserta saat kedatangannya. Selain itu, menurut banyak negara, stadion Indonesia sangat megah-megah. Dan untuk sekelas Piala Dunia U17, stadion Indonesia bisa dikatakan mewah. Beberapa negara mengakui itu tak terkecuali negara-negara besar, sebab mereka berkomentar dengan stadion yang ada, keamanan dan faktor lapangan yang nyaman membuat mereka betah. Kami melihat banyak talenta bagus yang ada di Indonesia. Jika mereka serius melakukan pembibitan, bukan tidak mungkin Indonesia akan berkembang cepat dalam beberapa tahun saja, ungkap pelatih Brazil. Oh, ini pelatih Brazil ya? Oh. Harap-haraplah ada pemain Indonesia yang menonjol nanti juga. Saat pertama kali menginjakan kaki di sini, kami sudah merasa sangat dihormati berkat sambutan yang telah dibuat. Penyelenggaraan kali ini bisa terbilang sukses, ungkap pelatih Inggris. Wah, ini yang pengalaman pertama mereka datang ke Indonesia. Mesti ada sesuatu yang akan mereka kenangnya selepas balik nanti. Dan ada juga yang mungkin akan kembali berwisata di Indonesia, guys ya. Oh, mantapnya. Bintang baru akan muncul. Piala Dunia U17 diprediksi akan memunculkan bintang-bintang dunia. Setelah ada salah satu pemain Barcelona, Marc Guiu, kali ini pastilah Inggris yang akan pamer pemain karena di skuad mereka terdapat banyak pemain dari jebolan klub besar EPL. Inggris ini bestnya dapat tengok di JIS, guys, Jakarta International Stadium yang paling canggih di Indonesia saat ini. Untungnya siapa yang berada di situ boleh lihat secara live. Ini tentu saja membawa dampak baik untuk perkembangan sepak bola. Selain bisa untuk pembelajaran Indonesia, ini juga bisa membuat para pemain mencari relasi baru untuk bisa melancarkan karir mereka di luar negeri. Bima Sakti juga mungkin berusaha sehabis baik ya, berusaha sedaya upayanya. Sebab ini Piala Dunia, guys. Indonesia juga tak akan kalah menerbitkan pemain terbaik yang bisa dilirik klub luar negeri. Sebab FIFA juga telah menyorot Iqbal Gwijangge yang dikatakan pemain vital di timnas Indonesia. Nah, menurut kalian gimana nih para pendapat negara lain tentang Indonesia kali ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu salah satu yang mendorong untuk para penggemar sepak bola dari luar ya. Dari luar, dari Eropa, dari Amerika Selatan, contohnya Brazil, Argentina, Ekuador, dan juga daripada Asia juga, dari Korea Selatan, Jepang untuk datang ke Indonesia. Sebenarnya bukan saja untuk sepak bola ya, tetapi mereka juga ingin melihat suasana dan keadaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau mereka selalu melihat di media sosial bahwa Indonesia itu punya wisata-wisata yang sangat menarik, sangat indah untuk dikunjungi. Dan inilah momen yang penting bagi mereka. Dan juga ini juga saatnya bagi rakyat Indonesia menampilkan keramahan, menampilkan layanan yang paling terbaik. Dan setakat ini, ya, Indonesia ini sangat dipuji karena telah memperlihatkan bahwa mereka sangat mengalu-alukan kedatangan peserta ataupun pasukan timnas dari negara luar, dan kedatangan mereka itu disambut dengan begitu baik, dengan begitu meriah, dengan layanan yang paling first class ya, dengan kadang ada yang diberikan acara kebudayaan di tempat penginapan maupun di bandara juga. Jadi itu sebagai salah satu psikologi bagi pemain-pemain
luar juga. Begitu juga dengan para pengurusan untuk mereka datang kembali dan berwisata di Indonesia pula. Jadi ini momen terbaik juga untuk timnas Indonesia U17 ya, untuk memperlihatkan pemain-pemainnya standing juga dengan pemain-pemain dari luar. Walaupun kita lihat tadi ya, dari segi postur tubuh, dari segi mungkin stamina, mungkin Inggris ataupun dari tim-tim lain, Brazil contohnya, Jepang ataupun Argentina, mungkin lebih lagi daripada segi sepak bola ini, karena itu terkenal di negara mereka, dan dari segi rankingnya timnas negara mereka itu berada jauh di atas. Tetapi ini tidak boleh diambil sebagai satu titik akhir untuk Indonesia tidak menampilkan permainan yang menarik. Sepatutnya walaupun mereka tidak layak ini dengan lolosnya ini dengan kualifikasi, tetapi hanya dengan menjadi tuan rumah. Tetapi ini signal pertama untuk timnas Indonesia menampilkan bahwa mereka juga sebenarnya standingnya dengan kualitas-kualitas tim-tim lain yang lolos secara kualifikasi itu. Jadi peluang terbaik untuk Indonesia menampilkan, dan di bawah Bima Sakti walaupun yang banyak kecam dia, tetapi mungkin ada kejutannya yang kita tidak ketahui. Bola itu bundar, apa saja boleh berlaku. Panama, Ekuador, Maroko juga berhati-hati dengan Indonesia sebenarnya. Mereka juga walaupun sudah tahu Indonesia ini mungkin hanya lolos sebagai tuan rumah, tetapi mereka juga memikirkan bahwa TC sebulan di Jerman itu akan menampilkan tim Indonesia satu tim yang sangat hebat, guys. Jadi kita sama-sama doakan bahwa timnas U17 Indonesia akan bersaing dengan secara sehat, sportivitas yang tinggi, dan mengembirakan para penggemar sepak bola, penonton, penyokong yang hadir ke stadion. Dan jangan lupa juga kita sebagai penonton, netizen yang sama ada di Indonesia atau di luar Indonesia juga mendoakan kejayaan pertandingan ataupun penganjuran U17 Piala Dunia ini. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.